Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan tentang perhitungan PPh pasal 21. Anggota kelompok kami yang pertama adalah Dia Safira Maharani dengan NIM 124021833 364. Yang kedua ada Muhammad Nurhana dengan NIM 12402183396. Selanjutnya saya sendiri Bagas Prasetyo Budi dengan NIM 12402183401. Perhitungan PPh pasal 21 sebagai bagian yang perlu dipedomani dalam rangka perhitungan PPh pasal 21 yaitu sebagai berikut. Yang pertama, bagi yang telah memberikan PPP dari hanya menerima dari pemotong pajak yang bertugas PPh pasal 21 dihitung dengan menerapkan tarif pasal 17 ayat 1 huruf A Undang-Undang PPh atas jumlah kumulatif tahap kena pajak. Besarnya penghasilan kena pajak adalah sebesar tahap bruto dikurangi PTKP per bulan. 2. Bagi yang tidak memiliki PPP atau menerima tahapan dari selain pemungutan pajak yang berhubungan dengan PPh pasal 21 harus dihitung dengan tarif pasal 17 ayat 1 huruf Undang-Undang PPh atas semua komoditas tahap bruto dalam tahun kalender yang bersangkutan. Penghitungan pemotongan PPh pasal 21 terhadap pengawal tahap penghasilan sebagai tahap dirikan gaji bulanan. Yang pertama, Rahma sebagai pegawai tetap pada PT Pilihan Usaha Utama di Jakarta pada tahun 2016 menerima gaji sebulan sebesar 8 juta rupiah dan membayar iuran pensiun 200.000. Rahmat telah menikah tapi belum mempunyai anak dan telah ber-NPWP. Penghitungan PPh pasal 21 sebagai berikut. Gaji sebulan 8 juta, pengurangan biaya jabatan 5% dikali 8 juta rupiah dan 400.000. Jumlah iuran pensiun 200.000, jadi total 600.000. Penghasilan itu sebulan 7.400.000. Penghasilan itu setahun sebesar 12 kali 7.400 sama dengan 88.800.000. PTKP setahun untuk wajib pajak sendiri 54 juta, tambahan wajib pajak kawin 4.500.000. Penghasilan kena pajak setahun adalah 58.500.000. Penghasilan kena pajak setahun adalah 30.300.000 rupiah. PPh pasal 21 terutang 5% dikali 30.300.000 rupiah sama dengan 1.515.000 rupiah. PPh pasal 21 sebulan 1/12 dikali 1.515.000 rupiah sama dengan 126.250 rupiah. Dalam hal Rahmat belum memberikan PPP, jumlah PPh pasal 21 yang harus dipotong yaitu sebesar 120 dikali 126.250
rupiah, sama dengan 151.500. Selanjutnya penghitungan BPH pasal 21 yang harus dipotong pada bulan terakhir pegawaian tetap teratur dan teratur karena berhenti bekerja sebelum bulan Desember. Cara penghitungan BPH pasal 21 terhadap pegawai tetap yang berhenti kerja sebelum bulan Desember sama dengan tata cara yang telah dicontohkan pegawai berhenti bekerja pada tahun berjalan. Penghitungan BPH pasal 21 atas uang pensiun yang dibayarkan secara berkala atau bulanan. Penghitungan BPH pasal 21 pada tahun pertama dibayarkan uang pensiun secara bulanan. Penghitungan BPH pasal 21 sebelum pensiun di tempat pemberi kerja. Apabila waktu pensiun telah dapat diketahui dengan pasti pada awal bulan, sebagai contoh berdasarkan ketentuan yang berlaku di tempat pemberi kerja yang tidak tunduk pada usia pegawai yang bersangkutan, maka penghitungan BPH pasal 21 terutang sebuah dituntut berdasarkan penghasilan kena pajak yang akan diperoleh dalam periode pegawai yang bertanggung jawab akan bekerja dalam tahun berjalan sebelum masa pensiun. Bila waktu pensiun belum dapat diketahui dengan pasti, maka pada waktu penghitungan pasal 21 yang terutang untuk setiap bulan berdasarkan perkiraan tahap neto seperti pada contoh tata cara perhitungan pegawai yang memiliki kewajiban subjektif berhenti bekerja pada tahun berjalan. Penghitungan pemotongan BPH pasal 21 tahap atas pegawai yang memiliki kewajiban pajak subjektif berhenti bekerja pada tahun berjalan. Contoh, Rahman berstatus kawin tanpa tanggungan, bekerja sebagai pegawai tetap pada PT Abadi dengan gaji sebulan 8 juta rupiah. Setiap bulan membayar pensiun sebesar 250 rupiah ke dana pensiun yang pendirinya telah disahkan oleh Menteri Keuangan berdasarkan ketentuan yang tepat di PT Abadi perorangan mulai 1 Juli 2016. Rahman akan memasuki masa pensiun. Penghitungan BPH pasal 21 sebulan sebagai berikut. Gaji sebulan 8 juta rupiah, pengurangan biaya jabatan 5% dikali 8 juta rupiah sama dengan 400.000 rupiah. Iuran pensiun 250.000 rupiah dengan jadi total 650.000 rupiah. Penghasilan neto sebulan 7.350.000 rupiah. Penghasilan neto 6 bulan masa bekerja Januari sampai dengan Juni 2016. 7.350.000 rupiah dikali 6 sama dengan 44.100.000 rupiah. PTKP setahun untuk wajib pajak adalah 54 juta rupiah, ditambah dengan tambahan wajib pajak kawin 4.500.000 rupiah sama dengan 58.500.000 rupiah. Penghasilan kena pajak nihil. BPH pasal 21 yaitu perhitungan pemotongan PPh pasal 21 terhadap penghasilan pegawai harian, tenaga harian lepas, penerima upah satuan dan penerima upah borongan. Pada saat ini untuk kepentingan perhitungan PPh pasal 21 terutang tahun 2016 menggunakan besaran penghasilan tidak kena pajak atau PTKP baru. Dengan upah dana dengan status belum menikah pada bulan Januari 2016 bekerja sebagai buruh harian.
di PT Sentosa. Dana bekerja selama 10 hari dan menerima upah harian sebesar 450.000. Penghapusan PPh pasal 21 terutang upah sehari 450.000 dikurangi batas upah harian, tidak dilakukan pemotongan PPh 450.000, penghasilan kena pajak sehari 0 rupiah, PPh pasal 21 dipotong atas upah sehari, Rp 0 rupiah. Batas yang digunakan yaitu 4.500.000 dibagi 450 selama 10 hari. Apabila lebih dari 10 hari atau lebih dari hari ke-11 atau diartikan hari ke-11 sudah melebihi jumlah 4.500.000. Pada hari ke-11 jumlah kumulatif upah yang diterima sudah melebihi 4.500.000, maka PPh pasal 21 terutang dihitung berdasarkan upah setelah dikurang PTKP yang sebenarnya. Upah sampai dengan hari ke-11 450.000 dikali 11 Rp 4.950.000. PTKP sebenarnya 11 dikali 54 juta per 360 sama dengan 1.650.000. Penghasilan kena pajak sampai dengan hari ke-11 3.300.000. PPh pasal 21 terutang sampai dengan hari ke-11 yaitu 5% dikali 3.300.000 sampai dengan 165.000. PPh pasal 21 yang telah terpotong sampai dengan hari ke-10 0 rupiah. PPh pasal 21 yang harus dipotong pada hari ke-11 yaitu 165.000. Pada hari ke-11 upah bersih yang diterima dana yaitu 450.000 dikurangi 165.000 sama dengan 285.000. Sebagai contoh dana bekerja selama 12 hari, maka penghitungan PPh pasal 21 yang harus dipotong pada hari ke-12 sebagai berikut. Pada hari kerja ke-12 jumlah PPh pasal 21 yang dipotong upah sehari 450.000, PTKP sehari untuk wajib pajak 54 juta per 360 sama dengan 150.000. Penghasilan kena pajak 300.000, PPh pasal 21 terutang 5% dikali 300.000 sama dengan 15.000. Sehingga pada hari ke-10 dana menerima upah bersih sebesar 300.000 dikurangi 15.000 sama dengan 285.000. Perhitungan pemotongan PPh pasal 21 atas jasa produksi, tantim, gratifikasi yang diterima mantan pegawai, honorarium komisaris yang bukan sebagai pegawai tetap, dan penarikan dana pensiun oleh peserta program pensiun yang masih berstatus sebagai pegawai. 1. Tata cara perhitungan PPh pasal 21 atas pembayaran kepada mantan pegawai. Aminuddin bekerja pada PT Wisesa. Pada tanggal 1 Januari 2016 telah berhenti bekerja pada PT Wisesa karena pensiun. Pada bulan Maret 2016, Aminuddin menerima jasa produksi tahun 2018 dari PT Wisesa sebesar 55 juta. PPh pasal 21 yang terutang 5% dikali 50 juta sama dengan
2.500.000. 15% dikali 5 juta sama dengan 750.000. PPh pasal 21 yang harus dipotong yaitu 3.250.000. Bila dalam tahun kalender yang bersangkutan dibayar penghasilan kepada mantan pegawai lebih dari 1 kali, maka PPh pasal 21 atas pembayaran penghasilan yang berikutnya dihitung dengan menerapkan tarif pasal 17 ayat 1 huruf A UU PPh atas jumlah tahap bruto kumulatif yang diterima dengan memperhitungkan penghasilan tahap yang telah diterima sebelumnya. Kemudian penghitungan PPh pasal 21 atas penghasilan yang diterima oleh bukan pegawai. Penghitungan pemotongan PPh pasal 21 atas penghasilan yang diterima oleh bukan pegawai yang menerima penghasilan bersifat berkesinambungan. Tata cara perhitungan PPh pasal 21 dokter yang praktek di rumah sakit ataupun di klinik. Dr. Waluyo merupakan dokter spesialis jantung yang melakukan praktek di rumah sakit jantung sehat dengan perjanjian bahwa setiap jasa dokter yang sesuai dengan pasien akan dipotong 20% oleh pihak rumah sakit sebagai bagian dari tahap rumah sakit dan sisanya sebesar 80% dari jasa dokter tersebut akan diatur kepada Dr. Waluyo pada setiap akhir bulan. Selain praktik di rumah sakit, Dr. Waluyo juga melakukan praktik sendiri di klinik pintar. Dr. Waluyo memiliki NPWP dan pada tahun 2016 jasa dokter yang telah diterima dari praktik Dr. Waluyo di rumah sakit jantung sehat sebagaimana tabel di bawah ini. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu penghitungan PPh pasal 21 atas penghasilan yang diterima oleh bukan pegawai yang menerima penghasilan yang tidak bersifat berkesinambungan. Anggoro melakukan jasa perbaikan komputer kepada PT Maju dengan biaya fee sebesar 5 juta rupiah. Besarnya PPh pasal 21 yang terutang sebesar 5% dikali 50% dikali 5 juta rupiah sama dengan 125.000. Dalam hal Anggoro tidak memiliki NPWP, besarnya PPh pasal 21 terutang menjadi sebesar 5% dikali 120% dikali 50% dikali 5 juta rupiah sama dengan 150.000 rupiah. Materi selanjutnya, penghitungan pemotongan PPh pasal 21 atas penghasilan yang diterima oleh bukan pegawai selain tenaga ahli sehubungan dengan pemberian jasa yang dalam pemberian jasanya memperkerjakan orang lain sebagai pegawainya dan atau melakukan penyerahan material atau bahan. Adiguna melakukan jasa perawatan AC kepada PT Wahana dengan imbalan 10 juta rupiah yang mempergunakan 4 orang pekerja dengan membayarkan upah harian masing-masing sebesar 180.000 rupiah. Upah harian yang dibayarkan untuk 4 orang selama melakukan pekerjaan sebesar 4.500.000 rupiah. Selain itu, Adiguna membeli suku cadang AC yang dipakai untuk perawatan AC sebesar 1 juta rupiah. Penghitungan PPh pasal 21 terutang sebagai berikut. Yang pertama, dalam hal perjanjian serta dokumen yang diberikan oleh Adiguna dapat diketahui bagian imbalan bruto yang merupakan upah yang harus dibayarkan kepada pekerja harian yang dipekerjakan dan biaya untuk membeli suku cadang AC. Maka jumlah imbalan bruto sebagai dasar perhitungan PPh pasal 21 yang harus dipotong oleh PT Wahana atas imbalan yang diberikan kepada Adiguna sebesar imbalan bruto dikurangi bagian upah tenaga kerja harian yang dipekerjakannya dan biaya suku cadang AC sebagaimana dalam contoh sebesar 10 juta rupiah dikurangi 4 juta
Rp500.000 dikurangi Rp1.000.000 sama dengan Rp4.500.000. PPh pasal 21 yang harus dipotong PT Wahana atas tahapan yang diterimanya sebesar 5% dikali 50% dikali Rp4.500.000 sama dengan Rp112.500. Dalam hal adiguna tidak memiliki NPWP, maka PPh pasal 21 yang harus dipotong oleh PT Wahana menjadi 5% dikali 120% dikali 50% dikali Rp4.500.000 sama dengan Rp135.000. Yang kedua, yaitu dalam hal PT Wahana tidak memperoleh informasi berdasarkan perjanjian yang dilakukan atas dokumen yang diberikan mengenai upah yang harus dibayar atau pembelian material atau bahan. PPh pasal 21 yang harus dipotong PT Wahana sebesar 5% dikali 50% dikali Rp10.000.000 sama dengan Rp250.000. Dalam hal adiguna tidak memiliki NPWP, maka PPh pasal 21 yang harus dipotong oleh PT Wahana menjadi 5% dikali 120% dikali 50% dikali Rp10.000.000 sama dengan Rp300.000. Untuk pembayaran upah harian kepada masing-masing pekerja wajib dipotong PPh pasal 21 oleh adiguna. Yang selanjutnya yaitu penghitungan pemotongan PPh pasal 21 atas penghasilan yang diterima peserta kegiatan. Tata cara penghitungan PPh pasal 21. Bambang seorang pemain bulu tangkis profesional yang bertempat tinggal di Indonesia. Bambang menjuarai turnamen Indonesia terbuka dan memperoleh hadiah sebesar Rp200 juta. PPh pasal 21 yang terutang atas hadiah turnamen Indonesia terbuka tersebut yaitu 5% dikali Rp50 juta sama dengan Rp2.500.000. Rp2.500.000. 15% dikali Rp150 juta sama dengan Rp22.500.000. Total PPh pasal 21 yaitu Rp25 juta. Yang selanjutnya yaitu penghitungan pemotongan PPh pasal 26 atas penghasilan pegawai dengan status wajib pajak luar negeri yang memperoleh gaji sebagian atau seluruhnya dalam mata uang asing. Pemotongan PPh pasal 26 terhadap wajib pajak luar negeri perlu sebagai berikut. Yang pertama yaitu dalam hal pegawai dengan status wajib pajak luar negeri memperoleh gaji sebagian atau seluruhnya dalam rangka mata uang asing sebelum PPh dihitung. Terlebih dahulu harus dikonversi dalam mata uang rupiah. PPh pasal 26 yang terutang dihitung-hitung berdasarkan jumlah penghasilan bruto dan tidak boleh dihitung ulang seperti biaya jabatan dan PTKP. Tata cara menghitungnya seperti di bawah ini. William, pegawai asing yang berada di Indonesia kurang dari 183 hari. Ia berstatus menikah dan mempunyai 2 orang anak dan memperoleh gaji pada bulan Maret 2016 sebesar $2.500 sebulan. Kurs Menteri Keuangan pada saat pemotongan sebesar Rp13.500 untuk kurs $1. Penghitungan PPh pasal 26 penghasilan bruto berupa gaji sebulan yaitu $2.500 dikali 13.500 sama dengan Rp33.750.000. PPh pasal 26 terutang 20% dikali 33.750.000 sama dengan 6.750.000. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.